Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayatnya dan nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban agama termasuk mengkaji tausiah-tausiah dalam agama Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang telah menuntun kita semua ke dalam keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan, ya, di mana di dalam bulan Ramadan ini ya terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kurang lebih maknanya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa Ramadan merupakan ya salah satu kewajiban ya yang ada di dalam rukun Islam. Hal ini juga disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Bunya Islam ala khamsi syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shauma Ramadan. Nah, diriwayatkan hadis ini oleh Abdullah. Ya, Rasulullah bersabda, ya Islam ini dibangun di atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi berpuasa di bulan Ramadan ini adalah merupakan ya salah satu pilar di dalam agama kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Qur'an yang lain ya disebutkan bahwa berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Pada bulan Ramadan ini ya, kita diberikan kenikmatan tersendiri ya dengan datangnya bulan Ramadan ini. Ya, banyaknya keistimewaan atau keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini ya menjadikan bulan Ramadan ini merupakan bulan yang istimewa. Ya. Di bulan suci Ramadan ini juga kita dianjurkan ya untuk lebih banyak berbuat kebaikan, berdoa, ya, meningkatkan hablum minallah, hablum minannas, juga kewajiban-kewajiban kita yang lain. Demikian banyak amal kebaikan ini di dalam bulan Ramadan, ya, sampai-sampai ya istimewanya bulan Ramadan ini, ya, sahabat Rasulullah itu sampai menginginkan bahwa seluruh bulan yang ada di dalam sepanjang tahun ini adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka sangat tahu, ya, begitu nikmatnya ya menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ya karena banyak keutamaan-keutamaan. Dan bahkan juga Rasulullah ya sangat bergembira ya menyambut bulan Ramadan ini ya yaitu dengan doa yang sangat kita kenal ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah,
berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah begitu menunggu-nunggu ya datangnya bulan Ramadan. Masya Allah. Begitu menunggu-nunggu, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini penuh dengan keistimewaan. Ya. Nah, sehingga juga di dalam hadis yang lain disebutkan, ya, man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadu alal birron. Barang siapa yang bergembira akan hadirnya bulan Ramadan, ya, maka jasadnya tidak akan tersentuh sedikit pun oleh api neraka. Ya, Masya Allah. Ya, jadi bagaimana kita pada hari ini, ya, kita bergembira bahwa kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya. Kenapa Rasulullah itu begitu bergembira? Kenapa Rasulullah mengajak umatnya, ya, agar bergembira dalam menghadapi di bulan Ramadan ini? Ya. Karena memang bulan Ramadan ini begitu banyak, ya, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Ya. Apa keutamaan-keutamaan bulan Ramadan? Ya, yang pertama adalah bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya ditentukan permulaan Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, ya, bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, ya, antara yang hak dan batil, Al-Furqan. Ya, jadi ini sangat penting karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita ini diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua adalah dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan setan dibelenggu. Ya. Ini juga disebutkan, ya, di dalam salah satu hadis, ya, bahwa jika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan dibelenggu. Ya. Apa makna pintu surga dibuka? Yaitu karena pada bulan Ramadan ini Allah memudahkan, ya, berbagai ketaatan pada hambanya, ya, seperti berpuasa, salat malam, dan sebagainya. Orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan, ya, daripada melakukan maksiat. Ya, sehingga dibukalah pintu surga. Sedangkan makna tertutupnya pintu neraka, ya, kita juga bisa maknakan atau kita artikan, ya, dan terbelenggunya setan adalah pada bulan Ramadan ini Allah memudahkan, ya, seseorang, ya, untuk menjauhi maksiat. Ya, sangat dimudahkan. Ya. Kemudian apa keutamaan yang ketiga? Ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Ya. Bulan Syahrul Mubarak. Ya. Diriwayatkan, ya, telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, ya, maka Allah mewajibkan, ya, kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itulah pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka tertutup, dan para setan diikat, dan pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 malam. Ya, jadi bukan hanya berkah secara pahala, ya, tetapi juga berkah secara ekonomi, berlimpahnya rizki. Allah melimpahkan rizki. Ya, fakir miskin diistimewakan, yaitu dengan kewajiban berinfak bagi kaum muslimin, ya, dan bersedekah termasuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang keempat adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ya, dari sholat ke sholat yang 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, semuanya dapat menghapuskan dosa-dosa di antara waktu tersebut jika menjauhi dosa-dosa besar. Ya, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian juga dalam bulan Ramadan ini, ya, terdapat malam Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan. Ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 malam. Ya, dalam surat Al-Qadar. Ya, Lailatul Qadar, ya, adalah satu malam di sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan, gitu, ya, yang nilainya melebihi 1000 malam. Ya, Masya Allah, ya, kalau kita bisa memperoleh Lailatul Qadar pada bulan Ramadan tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bulan yang berlimpah dengan pahala. Ya, pada bulan Ramadan ini, ya, Allah melimpahkan banyak pahala. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka 1 bulan sama dengan 10 bulan. Ya, kita melaksanakan 1 bulan saja itu sama dengan kita mendapatkan pahala 10 bulan. Ya, siapa yang tidak tergiur, ya,
para sahabat Rasulullah dan tentu juga kita semua, bagaimana kita bisa mengoptimalkan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian juga puasa dan mengaji dan tilawah, ya, itu menjadi syafaat di akhirat kelak. Ya, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Ya, jadi puasa nanti akan berkata, ya Robi, aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari. Al-Quran akan berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari. Maka aku mohon syafaat buat dia, buat orang yang melaksanakan puasa. Ya, jadi nanti puasa dan tilawah ini akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Ya, kemudian juga pada bulan Ramadan ini, ya, merupakan bulan, ya, yang terjadi kejadian-kejadian besar, ya, yang berdampak besar bagi kemuliaan al-Islam. Yang pertama, ya, pada bulan Ramadan ini terjadi perang Badar. Ya, perang Badar, ya, terjadi di bulan Ramadan, ya, di mana nanti keesokan harinya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menegaskan siapa yang hak dan siapa yang batil. Ya, sehingga umat Islam mengalami kemenangan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, terjadi pembebasan kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulullah, ya, sehingga masuklah manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Ya, jadi setelah berhijrah, ya, sekian lama di Madinah, kemudian masuk ke Mekah dengan kemenangan. Ya, bahkan tanpa melalui peperangan. Ya, tapi pada saat itu, ya, kaum musyrikin, ya, itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya. Nah, kemudian ini juga yang penting, ya, yang ketiga, ya, bahwa kemerdekaan negara kita tercinta ini, ya, negara kesatuan Republik Indonesia ini juga terjadi di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah, ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat di kalender itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Ya, dan bahkan itu terjadi pada hari Jumat. Luar biasa, ya. Jadi sudahlah di bulan Ramadan, kemudian juga terjadi di hari Jumat, ya. Insya Allah, ya, ini adalah semua keberkahan yang akan kita dapatkan semuanya, ya, cinta kita kepada al-Islam, cinta kita kepada negara kita, yang mudah-mudahan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Ya, al-haqqu bi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.